Oke, Mas Bro. Kali ini kita akan membahas sebuah materi. Nah, ini mengenai suhu dan kalor. Nah, awas suhu dan kalor loh ya, bukan kolor. Kalau kolor beda. Nah, kan ini kalor. Nah, kan gitu. Mas, bedanya kalor dengan kolor apa? Kalau kalor itu panas. Kalau kolor itu kan ya kolor. Nah, kan gitu. Ya, kembali ke jalan yang benar ini deh, Mas. Kalau saya belajar yang namanya suhu, suhu itu gimana sih? Tadi yang namanya suhu, loh kan itu menyatakan adalah ini. Nah, kalau suhu itu adalah menyatakan derajat panas. Nah, derajat panas suatu benda. No, kan gitu. Panas. Bukan dingin loh ya, tapi panas. Nah, kan gitu. Kalau dingin di dunia ini ada nggak? Kalau kata Mas Einstein atau Om Einstein, dingin itu tidak ada. Karena dingin itu adalah suatu kondisi di mana tidak ada panas di situ atau tidak ada kalor di situ. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya. Nah, itu prinsipnya gitu. Sama seperti dulu Om Einstein ngomong bahwasanya di dunia ini tuh kejahatan tidak ada. Tapi yang ada hanyalah sebuah kebaikan. Kenapa kok kejahatan tuh nggak ada? Oh, yang namanya jahat itu adalah kondisi di mana tidak ada satupun kebaikan di situ. Oh, kan gitu. Wah, filosofi sekali berarti Om Einstein itu deh. Ya wes ya. Kalau alat untuk mengukur suhu apa? Nah, alat untuk mengukur suhu inilah yang dikatakan sebagai termometer. Termo itu panas, meter itu pengukuran. Oh, berarti alat untuk mengukur panas. Nah, kalau untuk termometer nanti ada dua referensi nih. Nah, ada dua referensi tadi yang paling bawah sama yang paling atas. Kalau paling bawah ini dinamakan dengan titik beku. Kalau paling atas dinamakan dengan titik didih. Nah, kan gitu. Contoh, kalau air itu kan titik bekunya 0, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Nanti kalau dalam kimia, lo belajar nih, ada kenaikan titik didih. No, kan gitu, kenaikan titik didih. Atau ada kalau dalam kimia nanti ini delta TB atau penurunan titik beku. Oh, delta TF. No, kan gitu. Ngerti ya? Nah, itu prinsipnya gitu. Ya wes, ini kita hapus. Hapus. Nah, sekarang kembali ke termometer deh. Kalau termometer yang kita pahami, yang kita pelajari, sementara ini ada 4. Ada satu termometer derajatnya itu adalah derajat Celcius. Ada juga yang Reaumur. Ada negara lain itu menggunakan derajatnya adalah Fahrenheit. No, Fahrenheit. Ada juga derajatnya Kelvin. Nah, kalau di dalam fisika yang dipakai atau skala satuan internasional itu adalah derajatnya yang Kelvin. Walaupun di Indonesia kita menggunakan derajatnya Celcius. Kan gitu. Kalau Celcius itu gimana? Celcius itu adalah titik bekunya itu 0 derajat Celcius sampai kalau didihnya kalau untuk air itu adalah 100 derajat Celcius. Kalau reamur kita pahami secara gampangnya adalah mulai dari 0 derajat. Nah, sampai kalau air itu nanti mendidih di kok Celcius. Nah, 80 derajat reamur. Oh. Kalau Fahrenheit itu dari 32. Ini dari 32 sampai 212 derajat Fahrenheit. Oh, berarti Wiro Sableng itu 212 itu kenapa? Wah, dia itu belajar mengenai suhu nih dulu. Wow, 212 Wiro Sableng. Oh, kan gitu. Belajar mengenai suhu Fahrenheit. Oh, kan gitu. Yo, kalau Kelvin itu mulai dari 273, 273. Nah, 273 sampai, nah ini 373. Kalau range-nya kan ini 0 sampai 100, range-nya 100. Kalau ini, nah ini adalah sekitar 80 range-nya. Kalau ini range-nya adalah sekitar 180. Nah, ini range-nya sekitar 100. Berarti kenapa ke orang luar negeri menggunakan Fahrenheit? Karena bisa lebih teliti nih. Karena range-nya sekitar 180. Bisa lebih teliti, ketelitiannya lebih bagus daripada yang Celcius, apalagi yang Reaumur. Maka Reaumur kan jarang
digunakan. Nah, kan gitu. Nah, Mas, kalau saya mau belajar gini, Mas, perbandingannya. Kalau belajar enaknya gini aja. Jadi kalau kita menggunakan atau belajar mengenai suhu, perbandingan termometer, itu adalah kalau ada 4 ini, maka kita cuma gunakan C, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, sama Kelvin. Atau perbandingannya 5:4:9:5. Tapi ingat, yang diingat, nah ini mulainya dari 32 derajat. Nah, kalau ini mulainya dari 273. Kalau ini mulainya dari 0. Nah, kalau ini mulainya dari 0. Nah, yang menjadi pokok permasalahan, nah kamu kudu teliti nanti yang ini. Oh, ini kudu teliti yang ini. Nah, sebagai contoh gini, sebagai contoh. Nah, sebagai contoh, kita punya example ini. Kalau misalkan belajar termometer. Nah, ini kita punya example. No, kalau example ini aja. Misalkan berapa ya? 50 yang mudah. 50 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur. Nah, kan itu, bener ya? Nah, kalau Celcius ke Reaumur, coba Celcius ke Reaumur. Nah, yang dicari kan Reaumurnya. Perbandingannya angka berapa ini? 4. Celcius angka berapa? 5. Nah, maka cara membandingkannya adalah kalau kamu pengen, nah jadi gini, yang dicari kan Reaumur. Nah, Reaumurnya perbandingannya angka 4 tuh, asalnya dari Celcius. Oh, berarti 5. Kan gitu. Ngerti ya? Berarti ini yang dicari. Dikalikan, tadi adalah berapa tadi? 50. Oh, kan gitu. Berarti ini coret, ini sikat. Nah, tinggal 10. Oh, berarti 40 derajat Reaumur. Nah, ini misalkan example yang pertama. Atau example yang kedua. Example yang kedua. Mas, example yang kedua, Mas. Misalkan kalau Fahrenheit. Makanya gimana makanya? Makanya gini, misalkan kamu belajar ini adalah 60 misalkan. Oh, 60. Nah, kan gitu. Berarti ya, 60 derajat Celcius itu sama dengan berapa Fahrenheit? Fahrenheit kan yang dicari? Nah, yang dicari angka berapa perbandingannya? Nah, kan 9. Kan yang dicari yang ini. Oh, berarti yang dicari 9 per. Nah, Celsiusnya berapa Celsiusnya? 5. Oh, kan gitu. Ngerti ya? Dikalikan. Nah, tadi berapa? 60. Oh, kan itu. Benar ya? Tapi awas loh. Ini awasnya di sini awas. Ini mulai berapa ini? 32. Nah, berarti ini kalau sudah, nah, kamu tambahkan dengan 32. Kan gitu. Ngerti ya? Berarti 60 sama 5 itu adalah berapa? 12. 12 kali 9. Wah, ini adalah 108. Ditambah dengan 32 alias 140. Oh, kan gitu. Oke ya. Nah, itu kuncinya seperti begono. Oh, kuncinya seperti begono. Oh, kan gitu. Atau gini, example yang ketiga misalnya. Kalau sekarang Fahrenheit gimana Mas makanya? Wah, kalau Fahrenheit enak. Oh, kan itu nanti tinggal dibalik. Nah, tinggal dibalik. Misalkan saya punya soal berapa ya, Dek ya? Misalkan atau kamu gini, 122 derajat Fahrenheit. Wah, kan gitu. Ngeri ya. Sama dengan berapa derajat Reaumur. Nah, ngeri. Beda. Oh, beda. Reaumur berapa? 4. Reaumur 4 per dari Fahrenheitnya tadi berapa? 9. Nah, dikalikan berapa? 122. Tapi awas, kan dari Fahrenheit nih. Fahrenheit mulai dari berapa? 32. Ini mulai dari berapa? 0. Karena ini Fahrenheit, kan mulai dari 32, maka nanti dikurangi dulu dengan 32. Kan gitu, ngerti ya? Perbedaannya kalau menuju ke Fahrenheit, setelah diginiin baru ditambah 32, tapi kalau dari Fahrenheit dikurangi dulu. Kan gitu, oke ya? Kurangi dulu. Berarti nanti 4/9 dikalikan
122 dikurangi 32. Loh kan 90. 90 bagi 9. Nah, 10. Berarti 40 derajat Reaumur. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Nah, itu contohnya. Nek buat lo semuanya ya kayak gitu. Kan ya. Jadi jangan sampai nggak ngerti apa-apa. Yang menjadi pokok perhatian itu yang dikotai. Dikotai, bukan dikatoi. Kan beda. Kalau dikatoi itu dikasih celana, Dek. Nah, kan ya. Masa iya kamu gini terus kamu kasihin celana kayak gini kan? Oh, ini namanya dikatoi, Mas. Nah, kan gitu. Ya, kembali ke jalan yang benar, Dek. Nah, kembali ke jalan yang benar. Makanya intinya itu adalah yang penting lo tahu yang namanya perbandingan. Jadi jangan sampai tidak ngerti apa-apa mengenai perbandingan. Ya, sini contoh termometer. Contoh termometer. Kalau misalkan kamu nanti pengen tahu, belajar ini, ini contohnya kayak gini. Yang jelas, kenapa kok dapat 5495? Karena berasal dari perbandingan range-nya. 180, 180 sama 100. Kalau dibandingkan itu kan 5 banding 4, banding 9, banding 5. Nah, kan gitu. Oke. Semoga ini semua bermanfaat buat lo semuanya memahami mengenai termometer.